Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ayo Belajar. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah, guru IPA di SMP Negeri 42 Batam. Pada podcast hari ini, kita akan mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Nah, mau tahu apa saja yang termasuk asam, basa, dan garam? Yuk kita simak podcast berikut. Pernahkah kalian meminum air jeruk? Bagaimana rasanya? Ya, air jeruk akan berasa masam. Rasa masam merupakan salah satu sifat dari zat yang bersifat asam. Dalam air, zat yang bersifat asam akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Cara termudah dalam mengidentifikasi asam dalam mengerjakan soal adalah melihat unsur H yang dapat dipisahkan dari unsur atau senyawa lainnya. Misalnya, pada senyawa asam klorida atau HCl, unsur H dapat dipisahkan dari unsur Cl, sehingga HCl tergolong asam. Derajat keasaman atau biasa disebut pH untuk asam adalah antara 0 sampai kurang dari 7. Semakin kecil nilai pH, maka semakin kuat sifat asamnya. Pernahkah kalian ketika menggunakan shampoo, ada airnya yang masuk ke mata dan rasanya pedih? Pernahkah air sampo tidak sengaja masuk ke dalam mulut dan rasanya pahit? Pernahkah kalian menggunakan sabun dan airnya terasa licin di kulit? Hal ini merupakan ciri-ciri dari suatu zat yang bersifat basa. Basa apabila di dalam air akan menghasilkan ion OH-. Cara termudah dalam mengidentifikasi basa dalam mengerjakan soal adalah melihat senyawa OH yang dapat dipisahkan dari unsur atau senyawa lainnya. Misalnya, pada senyawa natrium hidroksida atau NaOH, senyawa OH dapat dipisahkan dari unsur Na, sehingga NaOH tergolong basa. Derajat keasaman atau pH untuk basa adalah antara lebih dari 7 hingga 14. Semakin besar nilai pH, maka semakin kuat sifat basanya. Kalian sehari-hari sering meminum air mineral yang tidak mempunyai rasa atau netral. Air mineral juga biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya mencuci tangan apabila kesulitan air. Air mineral yang terkena kulit tidak akan membahayakan kulit sama sekali. Air mineral merupakan salah satu contoh dari zat yang bersifat garam. Garam terbuat dari asam yang direaksikan dengan basa, hingga membentuk garam serta air. Cara termudah dalam mengidentifikasi garam dalam mengerjakan soal adalah melihat ada atau tidaknya unsur H atau senyawa OH dalam suatu senyawa. Misal, pada senyawa natrium klorida atau NaCl, hanya ada unsur NH yang berasal dari basa NaOH dan Cl yang berasal dari asam HCl. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa NaCl merupakan suatu larutan yang bersifat garam. NaCl dalam kehidupan sehari-hari dikenal sebagai garam dapur. Derajat keasaman atau pH untuk larutan yang bersifat garam adalah 7. Jadi, kali ini kita sudah belajar tentang asam, basa, dan garam. Cara paling mudah dan aman untuk membedakan asam, basa, serta garam adalah dengan menggunakan kertas lakmus. Larutan asam akan selalu mengubah warna lakmus menjadi merah. Larutan basa akan selalu mengubah warna lakmus menjadi biru.
Larutan yang bersifat garam tidak akan mengubah warna lakmus. Jangan lupa mencicipi atau menyentuh langsung suatu larutan untuk mengetahui sifat asam basa atau garamnya tidaklah aman karena akan membahayakan diri kalian. Jadi, jangan pernah melakukan hal ini di rumah ataupun di sekolah ya. Nah, apabila kalian terkena larutan asam yang berbahaya, segera cuci bagian tubuh yang terkena larutan asam tersebut dengan air yang mengalir. Demikianlah materi podcast kita hari ini. Podcast ini sekaligus merupakan penutup dari rangkaian podcast materi zat dan karakteristiknya. Sampai jumpa teman-teman di podcast lainnya. Salam IPA asik dan menyenangkan. Podcast media belajar di mana saja dan kapan saja. Sampai jumpa.